Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Sanung Nareswari. Wow, kisahnya keren banget nih teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya, belum diklik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari ya teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on warung makan Mas Ardi. Setelah selesai bersiap di kosan yang sederhana namun nyaman, Lucy merapikan pakaiannya. Hari itu, seperti biasa ia bekerja di warung makan yang baru buka sekitar 2 minggu lalu. Warung ini cukup dekat dengan kosannya, hanya perlu berjalan keluar gang lalu belok kanan. Warung yang menjual masakan khas Jawa Timur itu bisa ditemukan dengan mudah. Lucy berangkat kerja dengan langkah mantap. Suaminya masih belum pulang sehingga ia pun tak perlu meminta izin padanya. Nanti malam barulah suami Lucy datang menjemput. Lelaki itu tak tega membiarkan istrinya pulang tengah malam seorang diri. Deru kendaraan yang berlalu lalang terasa kontras dengan suasana tenang di dalam gang. Musim kemarau membuat debu berterbangan. Lucy terpaksa menutup hidung menggunakan sapu tangan. "Baru datang, Lus?" tanya Ardi, pemilik warung yang juga merupakan teman sekolahnya dulu. "Jam kerjaku kan baru dimulai, Di," jawab Lucy seraya mengambil celemek. Ia bertugas membuat sambal, sementara rekan kerjanya menggoreng ayam, ikan, atau bebek saat ada yang memesan. Sedangkan bumbu utama sudah disiapkan oleh istri Ardi di rumahnya, termasuk ayam dan bebek yang telah diungkep lebih dulu. Di bagian kiri gang, terdapat pula warung makan lain yang jaraknya juga dekat dengan kos-kosan Lucy. Warung ini sudah lebih lama berdiri, selalu ramai oleh pengunjung tetapnya. Lucy seringkali melihat pelanggan yang sama keluar masuk warung tersebut saat ia berjalan menuju tempat kerjanya. Warung makan tempat Lucy bekerja berkonsep sederhana tetapi tetap nyaman. Bangunan tersebut dibangun dengan tenda berwarna biru, meja kayu panjang yang disusun rapi dengan kursi plastik. Tambahan lampu-lampu gantung kecil cantik yang dinyalakan begitu malam menjelang menciptakan suasana hangat dan ramah. Sekitar pukul 5 sore, pelanggan mulai berdatangan. Suara riuh percakapan mulai memenuhi warung bercampur dengan bunyi alat-alat masak dari dapur. Lucy mulai sedikit kewalahan saat mengulek sambal. Seiring malam tiba, warung pun bertambah ramai. Pengunjung datang dalam berbagai kelompok. Ada yang datang bersama keluarga, teman, atau pasangan. Pelayan pun harus berkeliling dengan cepat dari satu meja ke meja yang lain. Sedangkan Lucy tak berhenti membuat sambal. Meski begitu, dia sangat menikmati pekerjaannya. Rasa lelah seakan hilang saat ia melihat senyum puas para pelanggan, terlebih lagi ketika mereka memuji sambal buatan Lucy. Sekitar pukul 11 malam, puncak keramaian mulai berangsur reda. Pelanggan yang datang lebih sedikit. Lucy akhirnya mendapat kesempatan untuk sedikit beristirahat. Dia pun segera mengambil segelas air dingin dan duduk sejenak di salah satu sudut warung. Matanya fokus mengamati lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip di kejauhan. Namun, waktu istirahat tak berlangsung lama karena ada pelanggan baru yang datang. Setelah tengah malam, suasana jalan raya mulai sepi. Warung makan sebelah kiri gang sudah tutup lebih dulu. Sementara itu, Lucy dan rekannya masih melayani beberapa pelanggan terakhir. Pada jam-jam seperti ini, mereka bisa bekerja dengan lebih santai. Pukul 2 dini hari,
Warung akhirnya tutup. Lucy dan teman-temannya membersihkan sisa-sisa pekerjaan hari itu. Mereka mengepel lantai, merapikan meja, dan memastikan dapur dalam keadaan bersih. Setelah semuanya beres, Lucy bersiap pulang. Namun, dia tidak pulang sendiri. Suaminya sudah menunggu sejak tadi. Begitu tiba di kamar kos, suaminya pun segera tertidur pulas. Begitu juga dengan Lucy yang berbaring kelelahan setelah membersihkan diri. Dia menyukai rasa lelah ini. Setidaknya, Lucy tak banyak mengingat kedua anaknya yang terpaksa ditinggal di kampung bersama kakek nenek mereka. Lucy dan suami terpaksa merantau ke kota karena tak punya pekerjaan di kampung. Dulu mereka sempat mengelola toko sembako tapi tutup karena kekurangan modal. Akhirnya mereka memutuskan untuk merantau ke kota guna mengumpulkan modal lagi. Setelah uang tabungan cukup banyak, Lucy dan suaminya akan kembali lagi ke kampung. Suami Lucy bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan Lucy baru 2 minggu bekerja di warung makan milik Ardi, teman sekolahnya dulu. Di keesokan harinya, semua pun berlangsung seperti biasa. Lucy berangkat bekerja dengan berjalan kaki. Ketika sampai di warung makan tempatnya bekerja, suasana masih sepi. Ia pun langsung memulai rutinitasnya, membantu menyiapkan segala sesuatu sebelum pelanggan mulai berdatangan. Rekan-rekannya yang lain juga sudah tiba. Mereka mulai bekerja bersama, membersihkan meja, dan memastikan semua bahan masakan siap untuk digunakan. Saat matahari mulai tenggelam, pelanggan pertama mulai datang. Lucy melayani mereka dengan senyum ramah seperti biasanya. Sekitar pukul 11 malam, ketika keramaian mulai sedikit mereda, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Perempuan yang memiliki warung makan di sebelah kiri gang datang ke warung tempat Lucy bekerja. Hal ini cukup mengherankan karena baru sekali ini ibu pemilik warung tersebut mampir, mengingat jenis makanan yang mereka jual hampir sama. Akan tetapi Ardi tidak ambil pusing. Dia hanya berpikir tetangga warungnya itu ingin mencicipi rasa masakan mereka. "Layani sana," ujar Ardi menyeru Lucy. Ibu itu memasuki warung dengan langkah yang tenang. Ia melihat sekeliling sebelum akhirnya duduk di salah satu meja kosong. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapannya, sesuatu yang membuat Lucy merasa tidak nyaman. Mata mereka sempat bertemu cukup lama. Lucy mencoba tersenyum, namun lawannya tidak membalas senyuman, justru menatapnya dengan ekspresi datar yang sulit untuk diartikan. Meski merasa heran, Lucy juga tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Dia mendekat untuk mencatat pesanannya lalu menyampaikannya kepada Ardi. Saat menunggu pesanan siap, Lucy sempat melirik ke arah perempuan tersebut beberapa kali. Tapi orang yang dia amati tampaknya tidak merasa terusik sama sekali. Setelah beberapa menit, pesanan pun siap. Lucy mengantarkannya ke meja dengan senyum yang sedikit dipaksakan. Warung mulai sepi setelah tengah malam. Lucy dan rekan-rekannya mulai membersihkan meja-meja yang kosong, mengumpulkan piring dan gelas-gelas kotor. Perempuan itu masih duduk di meja yang sama, makan dengan tenang, bahkan cenderung lambat. Ketika ia selesai makan dan membayar di kasir, perempuan itu sempat melirik ke arah Lucy sekali sebelum meninggalkan warung. Tatapan itu terasa lebih tajam sehingga jantung Lucy berdetak agak kencang, namun masih menyisakan teka-teki bagi Lucy. Setelah ibu-ibu itu pergi, Lucy pun merasa sedikit lega. Ia lalu melanjutkan pekerjaannya hingga warung benar-benar tutup pada pukul 2 dini hari. Sudah selesai. Lucy terpekik kaget karena suaminya yang sudah berada di belakang dipukulnya bau heri pelan sambil menggerutu. "Jangan bikin kaget dong, Mas. Makanya kamu itu jangan ngelamun terus. Ayo, sudah siap pulang kan?" "Belum. Si Ardi itu belum bayar upaku minggu ini." Setelah berbicara, Lucy menghampiri Ardi sambil tersenyum penuh arti. "Apa? Ardi masih sibuk menghitung uang di dalam laci." "Upaku minggu ini," pinta Lucy sambil mengulurkan tangan. Ardi merengus. "Kamu itu memang gak pernah lupa kalau masalah upah." Lucy menjulurkan lidah. Dia yang memang sudah akrab dengan Ardi sejak dulu tak lagi merasa sungkan pada teman kecilnya itu. "Cepetan,
Suamiku udah ngajak pulang itu. Lucy menggoyang-goyangkan tangannya. Ardi meraih amplop yang memang sudah dia sediakan dari tadi. Nih, hitung dulu. Gak usah, aku percaya kok. Yowes, aku pulang dulu. Lucy menyelipkan amplop ke saku jaket lalu melambaikan tangan pada bos sekaligus temannya itu. Sudah punya anak dua, tingkahmu itu masih seperti ABG Lucy. Gerutu Ardi. Tawa Lucy pecah kala ia mendengar gerutuan temannya. Dia tidak mengambil hati karena tahu jika Ardi hanya bercanda. Begitu sampai di kos, Lucy mengambil handuk dan peralatan mandi, lalu menuju kamar mandi. Air dingin dari dalam bak terasa segar di kulitnya yang penat setelah seharian bekerja. Setelah mandi, Lucy merasa sedikit lebih baik. Ia lalu memutuskan untuk mencuci beberapa pakaian kotor yang menumpuk. Sambil mengocek pakaian, pikirannya kembali melayang pada tatapan tajam pemilik warung sebelah. Ambar, gumam Lucy. Samar-samar dia ingat ada orang yang menyapa perempuan itu dengan sebutan Ambar. Selesai mencuci, Lucy lalu membawa pakaian basah keluar untuk dijemur. Kosnya sudah sangat sepi, hanya lampu di depan kamar Lucy dan di gerbang yang masih menyala. Saat Lucy menggantung pakaian di tali jemuran, ia merasakan perasaan yang tidak enak, seolah-olah ada yang memperhatikannya. Lucy mencoba mengabaikan perasaan tersebut, menganggapnya hanya karena ia terlalu banyak menonton film horor. Dia pun segera menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin, kemudian bergegas kembali masuk ke kamar. Setelah memastikan pintu terkunci, Lucy menghela nafas panjang. Ia melihat suaminya yang sudah tertidur pulas, suara dengkurannya terdengar nyaring. Lucy lalu mematikan televisi. Ia ikut berbaring di samping suaminya, akan tetapi matanya masih terbuka lebar. Biasanya udara di kamar mereka sangat dingin pada malam hari sehingga terasa nyaman untuk tidur, tapi malam itu suhu kamar terasa sangat panas. Lucy membuka jendela sedikit untuk membiarkan angin masuk, hanya saja hawa panas tidak berkurang sedikit pun. Lucy menghitung bulan lalu mendesak. Ya, wajar saja kalau terasa panas. Mungkin karena ini adalah musim kemarau. Hingga pukul 4 pagi, Lucy masih belum bisa tidur. Tubuhnya berguling-guling di tempat tidur karena gelisah. Suaminya sebaliknya, ia tidur dengan nyenyak dengan dengkuran yang keras. Lucy mulai berpikir, apakah hanya dirinya yang merasakan hawa panas ini? Dia mencoba memejamkan mata lagi, hanya saja pikirannya tidak bisa tenang. Keringat mulai membasahi dahi sehingga ia menggerutu kesal. Lucy bangun dari tempat tidur, berjalan ke dapur kecil untuk mengambil segelas air. Ia minum perlahan, berharap bisa menenangkan dirinya. Saat kembali ke kamar, ia berdiri sejenak di ambang pintu, memandang suaminya yang masih tertidur lelap. Kamar itu terasa pengap sekaligus berat, tidak seperti hari lain. Lucy duduk di tepi tempat tidur sambil mengeluh karena hawa panas yang tetap menyelimuti. Walau sudah hampir subuh, ia memutuskan untuk berbaring kembali, mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal yang aneh. Lucy tidak tahu persis jam berapa akhirnya ia tertidur. Ketika matanya terbuka, jam sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Tadi aku sudah masak nasi goreng. Jangan lupa makan, pesan Harry pada Lucy yang masih berbaring di tempat tidur. Suaminya sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Walau dia sendiri juga sibuk, Harry tak pernah lupa menyiapkan sarapan untuk Lucy. Ya, nanti ku makan. Masnya udah sarapan? Jangan cuma nanti, beneran dimakan. Awas jangan sampai sakit. Kasihan anak-anak kalau ibunya sakit. Harry melirik Lucy. Iya, bawel iya. Lucy tertawa geli karena suaminya yang terlalu khawatir. Nanti ku makan, jangan khawatir. Mas pergi berangkat saja dengan tenang. Jangan mikir yang bukan-bukan. Harry lalu mencium pipi Lucy, lalu berpamitan pergi. Lucy yang masih mengantuk segera memejamkan mata lagi. Dia setengah sadar ketika mendengar suara derap langkah di lantai. Suara kaki itu terdengar mendekat ke arah tempat tidurnya.
Bulu kuduk Lucy mulai meremang, tapi ia berusaha mengabaikannya, berpikir mungkin hanya halusinasinya saja karena ia yang kurang tidur. Akan tetapi, baru saja ia terlelap, Lucy bisa merasakan sesuatu yang dingin meraba-raba tubuhnya dari arah belakang. Lucy ingin berbalik dan menepis apapun yang menyentuhnya, tetapi tubuhnya terasa kaku sehingga tak bisa digerakkan. Dia berusaha berteriak, hanya saja suaranya tidak bisa keluar. Ketakutan mulai merayapi dirinya, membuatnya panik. Dengan segenap kekuatan, Lucy mencoba membaca doa-doa yang ia hafal sejak kecil. Namun, semakin ia berdoa, semakin kuat pegangan yang melingkar di pinggangnya, seperti tangan yang memeluknya erat dari arah belakang. Lucy menangis dalam hati, berharap ada seseorang yang bisa membantunya keluar dari mimpi buruk ini. Entah berapa lama ia terbaring kaku, merasa tidak berdaya, frustasi dan marah. Lucy akhirnya berhasil mengumpulkan segenap keberanian untuk mengumpat makhluk yang mengganggunya. "Ayo, sini maju kalau berani. Kita duel secara nyata. Tunjukkan wujud aslimu," teriaknya dalam hati karena ia yang sudah sangat marah. Tidak lama setelah Lucy mengumpat, ia merasakan tangannya seperti digerakkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dia berhasil mencengkram tangan yang melingkar di pinggangnya. Bahkan tubuh Lucy berbalik. Walau matanya masih tertutup, setidaknya sensasi tindihan itu sudah hilang. Di saat yang bersamaan, Lucy mendengar suara perempuan mirip dengan suara Bu Ambar yang tadi malam mampir ke tempat kerjanya. "Jadi kamu berani dengan saya? Hah? Apa tidak takut mati kamu? Berani sekali kalian menantang saya," kata suara itu yang syarat oleh kebencian. Sejurus kemudian terdengar suara tawa menggelegar seorang laki-laki, membuat bulu kuduk Lucy semakin merinding. Suara itu kemudian lenyap seketika, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Dengan nafas tersengal-sengal, Lucy pun akhirnya bisa membuka mata. Dia tercengang karena mendapati dirinya masih berbaring di tempat tidur, sedangkan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Lucy duduk, mencoba menenangkan diri dari pengalaman mengerikan yang baru saja dialaminya. Setelah kakinya tidak lagi gemetar, Lucy bangkit perlahan dari tempat tidur. Dia berjalan ke dapur kecil untuk mengambil segelas air, meminumnya dengan rakus. Sambil minum, Lucy berpikir mengenai apa yang baru saja terjadi. Apakah itu mimpi buruk? Atau ada sesuatu yang benar-benar mengganggunya? Setelah kejadian mengerikan tadi pagi, Lucy tidak bisa tidur lagi hingga menjelang siang. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, gangguan aneh terus-menerus mengusiknya. Pada awalnya, ia hanya merasa resah bercampur gelisah, berusaha untuk tenang dan berbaring di tempat tidur. Lalu timbul suara berisik dari luar kamar yang membuatnya semakin waspada. Langkah kaki terdengar berjalan mondar-mandir di koridor sempit di depan pintu kos. Lucy tahu betul, hanya dia sendirian di tempat kos tersebut. Para penghuni lain sibuk di kampus atau tempat kerja mereka. Lucy mencoba mengabaikan suara langkah kaki itu. Ia berusaha tidur, baru saja memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah dapur kecil di dalam kamar kosnya. "Tikus sebesar apa yang bisa jatuhkan benda seberat ini?" gumam Lucy. Ternyata rantang di atas meja jatuh ke lantai. Nasi goreng yang tadi dimasak Heru berhamburan ke seluruh lantai. Perut Lucy bergemuruh kencang saat ia memunguti nasi yang berhamburan di lantai. Dia harus segera sarapan agar mahnya tidak kambuh lagi. Hanya saja sekarang apa yang bisa dimakannya? Nasi goreng yang dibuat Heru jelas sudah tidak bisa dimakan lagi. Dia mengambil dompet, berencana membeli nasi di warung dekat kos, ketika mendengar suara keran air di toilet terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Air mengalir deras, kemudian berhenti, lalu mengalir lagi. Begitu terus berulang kali. Lucy yang sangat kesal sampai membanting pintu kamar mandi. Bayar air mahal," teriaknya kesal sambil berlari ke dalam kamar. Dia lalu mengunci pintu rapat-rapat, lalu bersandar di sana. Teriakan Lucy tidak berarti apa-apa. Keran
tetap saja membuat ulah. Seolah itu semua belum cukup, Lucy juga dibuat pusing karena gagang pintu kamarnya dimainkan. Tubuhnya basah oleh keringat karena takut sosok di luar sana berhasil masuk ke dalam kamar. Suasana semakin aneh ketika bau singkong rebus mulai memenuhi kamar. Bau itu sangat kuat, seperti baru saja diangkat dari kukusan, padahal Lucy tidak memasak singkong dan tidak ada makanan di kamarnya yang bisa menghasilkan bau tersebut. Bau itu seharusnya mengingatkan Lucy pada kampung halamannya. Tetapi jangankan ingat kampung, ia justru menangis ketakutan. Mungkin karena terlalu lelah, mungkin juga karena terlalu tegang. Lucy akhirnya tertidur di lantai. Dia baru bangun saat azan zuhur berkumandang. Kali ini dia tidak menunggu lebih lama lagi. Dia berlari keluar dari kos menuju rumah temannya yang memang tidak terlalu jauh. Di rumah sang teman, Lucy menceritakan semua kejadian yang dialaminya. "Kamu sedang haid ya, Mbak?" tanya temannya. Lucy mengangguk. "Tapi masa iya gara-gara haid sih?" "Ya bisa saja, Mbak," sahut temannya. "Ya sudah, kamu istirahat di sini saja sambil menunggu Mas Heri datang ya." Teman Lucy segera menyiapkan makan siang. Kebetulan ia memasak agak banyak hari itu. Lucy sempat menolak karena malu, tetapi suara perutnya yang keroncongan membuat Lucy tak lagi bisa mengelak. Setelah beberapa lama di rumah teman, Lucy pun akhirnya memberanikan diri untuk kembali ke kamar kos. Sebentar lagi Heri pulang. Begitu juga tetangga kos yang lain. "Hati-hati, Mbak," pesan temannya. "Kalau masuk jangan lupa baca salam." Lucy mengingat semua kata-kata temannya. Dia mengucapkan salam terlebih dulu sebelum masuk. Begitu membuka pintu kamar, hidung Lucy langsung diserang oleh bau amis yang sangat menyengat. Bau itu begitu kuat hingga membuatnya mual. Lucy membiarkan pintu dan jendela terbuka lebar agar bau amis itu segera hilang. Walau semua pintu dan jendela sudah dibuka, ruangan masih terasa pengap dan lembab, seolah-olah tidak ada aliran udara yang masuk. "Assalamualaikum, Dek." Lucy bangkit dari tempat tidur begitu ia mendengar suaminya datang. Dia segera menceritakan semua kejadian yang dialaminya sejak pagi, dari suara langkah kaki, tempat nasi yang jatuh, keran air yang terbuka tutup sendiri, hingga bau singkong rebus yang memenuhi kamar. Harry mendengarkan dengan serius. Wajahnya juga menunjukkan kekhawatiran. Setelah Lucy selesai bercerita, suaminya pun berkata, "Aku juga mengalami gangguan tadi pagi saat mandi sebelum berangkat kerja. Ketika sedang bercermin, aku melihat penampakan perempuan berdiri di belakang," lanjut Harry dengan nada serius. "Waktu masuk kamar mandi, aku juga sempat mencium bau kemenyan yang bercampur dengan bau singkong bakar. Bau itu menyengat. Wah, aku sampai merinding." Lucy merasakan jantungnya berdebar kencang kala mendengar cerita dari suaminya. Mereka berdua saling berpandangan, mencoba memahami situasi yang mereka alami. Setelah merenung sejenak, Harry memegang tangan Lucy dengan erat. "Kamu ndak usah masuk kerja dulu, Dek. Perasaanku ndak enak." Lucy mengangguk setuju. Sejujurnya, ia juga merasa lelah karena tak bisa beristirahat sejak tadi malam. Sore itu, mereka duduk sambil menonton televisi. Meski begitu, keduanya masih berusaha mencari jawaban apa yang membuat kamar kos mereka mendadak angker. "Apa mungkin sejak dulu tempat ini memang angker ya, Mas? Tapi kita aja yang baru ngalamin kejadiannya sekarang." Harry mengerutkan kening. "Ini itu bekas kamar temanku, Dek. Sebelum pindah, dia sudah tinggal bertahun-tahun di kamar ini." "Apa dia pernah ngalamin kejadian menakutkan gitu nggak?" tanya Lucy penasaran. Saya ingatku tidak pernah sama sekali." Harry tak ingat apakah temannya pernah bercerita mengenai kejadian menyeramkan di kamar tersebut. "Apa jangan-jangan ada orang yang baru meninggal ya, Mas? Terus dia gentayangan di sekitaran sini?" Harry mencubit pipi Lucy dengan gemas. Ada-ada aja kamu. Ya kalau memang ada orang yang meninggal, kita kan pasti tahu." Lucy mengusap pipinya yang baru saja dicubit Harry. "Terus bagaimana, Mas?" Harry mengangkat bau. Dia juga tak tahu apa penyebabnya. "Dah, jangan terlalu difikirkan. Abaikan saja."
Malam itu berlalu dengan tenang sehingga Lucy bisa beristirahat dengan baik. Akan tetapi kejadian yang sama kembali terulang saat Harry berangkat kerja. Lucy yang sedang melipat baju yang sudah kering, tanpa sadar tangannya menyentuh cairan hangat di lantai. Darah, gumam Lucy lirih sambil mengamati tangannya yang kini bernoda merah. Lucy mencium telapak tangannya lalu mengernyit menahan mual. Cairan itu memang darah yang masih segar. Darah apa ini? Pikirnya saat mengepel cairan itu di lantai. Dia masih tak bisa mendapatkan jawaban. Lucy pun kembali ke belakang untuk membersihkan kain pel. Ketika ia kembali ke dalam kamar, ia terkesiap lagi. Darah itu muncul lagi dan kali ini lebih banyak. Lucy mengambil dompet, lalu ia berlari pergi ke rumah temannya. Dia membujuk temannya pergi keluar untuk makan bakso bersama tanpa menjelaskan apa yang terjadi di kamarnya. Dia baru berani pulang setelah dekat jam pulang suaminya. Lucy menunggu di depan sambil menyapu halaman yang kotor. Saat jam menunjukkan pukul 5 sore, Lucy mendengar suara sepeda motor suaminya mulai memasuki halaman kos. Perasaan lega langsung mengalir dalam dirinya. Harry pulang lebih awal daripada biasanya, mungkin karena dia mengkhawatirkan kondisi Lucy. "Gimana? Baik-baik aja kan?" tanya Harry dengan wajah cemas begitu ia melihat ekspresi Lucy. "Tambah parah, Mas. Sebaiknya kita cari kontrakan baru," jawab Lucy dengan suara yang masih bergetar. "Bagaimana kalau malam ini kita pergi ke rumah orang pintar dulu?" Harry menawarkan pilihan lain. "Aku kan harus masuk kerja malam ini, Mas." Ya, Lucy tak enak kalau terlalu banyak libur. Meskipun Ardi adalah temannya, tetapi Lucy tetap harus bertanggung jawab pada pekerjaannya. "Tadi aku bertemu Ardi. Nah, katanya malam ini warung kalian itu tutup. Dia itu lagi gak enak badan." "Loh, kok bisa kebetulan begini sih, Mas?" Lucy mulai merasakan ada kebetulan yang tidak wajar. "Alah, ngapain mikir gitu? Mending kamu sekarang siap-siap supaya kita bisa berangkat lebih cepat." Harry menegur Lucy yang sedang melamun. "Aku masak dulu ya, Mas." "Nggak usah, nanti kita makan di luar aja." Harry sudah tak tega melihat istrinya yang selalu diganggu saat berada di rumah. Tidak lama kemudian, mereka pun berangkat menuju rumah orang pintar kenalan Heru. Jarak yang ditempuh terasa panjang sehingga Lucy sempat gelisah. Sesampainya di rumah orang pintar, mereka disambut dengan ramah. Orang pintar tersebut mendengarkan dengan seksama semua cerita Lucy dan juga suaminya. Dia memberikan beberapa nasihat serta air untuk diminum Lucy. "Banyak ini kena guna-guna. Untung tubuh Mbak Lucy ini kuat, jadinya gak langsung jatuh sakit." "Loh, siapa yang guna-guna istri saya ya, Pak?" tanya Harry kesal. "Dia ini gak punya musuh loh, Pak. Lawang teman aja sedikit, apalagi musuh." Lucy mencubit pinggang suaminya kesal. "Apaan sih, Mas?" Harry meringis sambil mengusap pinggang yang berdenyut karena cubitan keras dari Lucy. "Tidak perlu dicari tahu siapa yang mengirim. Yang penting Mbak Lucy-nya sembuh," sahut orang pintar itu seraya menggelengkan kepala melihat kelakuan Lucy dan Harry. Malam itu juga mereka pulang kembali ke kos. Mereka masuk kamar dengan perasaan enteng. Lucy bahkan tidak mencium bau anyir darah lagi. "Mas, sepertinya semua sudah beres deh," ujar Lucy senang. Ia lalu meletakkan tas di salah satu bangku. "Hebat juga temanmu itu, Mas." Harry belum sempat menjawab karena terganggu oleh suara ketukan di pintu. Lucy membuka pintu dan terkejut kala melihat bosnya berdiri di sana dengan wajah yang tampak lelah dan cemas. "Loh, kamu Di? Ayo masuk," kata Lucy dengan ramah. Walau ia sebenarnya kebingungan. Sebelumnya Ardi tak pernah mampir ke kos Lucy. Ardi mengangguk. Ia lalu bergabung dengan Harry yang masih belum sempat melepaskan jaket. "Apa Di? Ngomel ya karena aku tidak masuk kerja. Oh, bukannya kamu sendiri yang tadi bilang malam ini libur?" cecar Lucy tak sabaran. Ardi menghela nafas panjang sebelum ia mulai bercerita. "Lus, aku itu kesini karena ada masalah besar di warung kita. Kemarin malam itu banyak pelanggan yang bilang sudah melihat pocong di warung. Dan mereka menuduh
kalau aku menggunakan pesugihan untuk menarik pelanggan. Mendengar hal itu, Lucy merasa darahnya berdesir. Ia merasa ngeri membayangkan tuduhan menggunakan pesugihan. Loh, kok bisa ya? Lucy tak habis pikir bagaimana bisa ada banyak orang yang secara bersamaan melihat penampakan makhluk gaib di warung Ardi. Ardi mengangguk. Iya, itu juga pertanyaan yang membuatku sangat bingung. Kamu kan tahu sendiri, aku nggak pernah ngelakuin hal nyeleneh seperti pesugihan atau semacamnya. Warung kita itu memang sedang ramai-ramainya, tapi itu semua kan karena kita yang berusaha keras untuk memberikan pelayanan terbaik. Suami Lucy yang duduk di sebelahnya tampak mendengarkan dengan serius. Wah, mungkin ada seseorang yang sengaja ingin merusak warung sampean di. Menurutmu, apa ada orang yang iri atau bahkan merasa tersaingi? Ardi terdiam sejenak. Ia mencoba merenungkan kemungkinan tersebut. Aku juga nggak tahu pasti. Ya memang sih, ada beberapa pesaing yang kurang senang dengan kesuksesan warungku. Tapi sepertinya nggak mungkin mereka mengupah orang untuk menyebarkan kabar bohong seperti itu. Lucy merasa simpati terhadap bos sekaligus temannya itu. Mungkin sebaiknya kamu itu perlu mencari tahu lebih dalam tentang ini. Kamu bisa loh minta bantuan orang pintar kenalan Mas Heri untuk memeriksa warung dan memastikan tidak ada hal-hal gaib di sana. Baik, kapan kita bisa ke sana? Mereka bertiga pun sepakat untuk bertemu dengan orang pintar yang tadi sore Lucy kunjungi. Ardi bahkan bersedia membayar sebagai ganti atas waktu yang telah dihabiskan oleh Harry dan Lucy. Keesokan harinya, Lucy tidak bisa ikut. Hanya Harry dan Ardi yang pergi ke rumah orang pintar. Berat juga sainganmu, ujar orang pintar tersebut. Dia tidak hanya ingin menutup warung Mas Ardi, tapi juga ingin membuat karyawannya sakit-sakitan. Harry tertegun mendengarnya. Setelah berhasil mengendalikan diri, ia lalu bertanya perlahan. Sebenarnya, apa teror yang dialami Lucy itu juga ulah orang yang sama itu ya, Ki? Orang yang ditanya mengangguk berat. Ya, tapi istrimu sudah sehat kan? Aku sudah memasang pagar supaya Lucy tidak bisa diganggu jin kiriman perempuan itu lagi. Hah? Perempuan? Heru dan Ari bertanya serempak. Orang pintar itu tidak menjelaskan lebih lanjut. Walau Harry dan Ardi bergantian membujuknya, dia justru memberikan beberapa nasihat. Mas Ardi, pastikan selalu berdoa saat membuka dan menutup warung. Dan yang paling penting, selalu jaga niat agar tidak melenceng dari jalur yang seharusnya. Mata Ardi mengedip tak mengerti, tetapi dia tetap mengucapkan terima kasih dan berjanji akan mengikuti semua nasihat tersebut. Mobil Ardi dikendarai dengan kecepatan penuh sehingga mereka segera tiba di warung. Dia lalu memberikan isyarat pada Harry agar segera turun membantunya. Orang pintar itu menitipkan beberapa barang untuk ditanam di 4 penjuru warung. Harry tidak tahu barang apa itu, tetapi dia sempat meraba kantong coklat yang ditanamnya di dalam tanah. Kantong itu berisi benda kecil berjumlah ganjil, sepertinya merupakan batu yang telah diberikan raja oleh orang pintar tersebut. Ardi juga disuruh untuk menyiramkan air dari dalam botol mineral. Air apa sih ini? Tanya Ardi sambil menggerutu. Air doa, sahut Harry tenang. Ya mungkin aja fungsinya untuk melindungi warungmu, atau justru ya malah menjadi penglaris. Ardi tersenyum lebar kala mendengar jawaban dari Harry. Di hari-hari berikutnya, Lucy pun kembali menjalani rutinitas harian yang membosankan. Pelanggan yang datang terus bertambah. Gengsi warung makan Ardi perlahan mulai menanjak. Sekarang ini bukan hanya pelanggan lama yang datang, para pelanggan baru juga bermunculan. Perlahan-lahan cerita tentang sosok pocong yang ada di warung Ardi mulai reda. Mereka sepakat itu hanya ulah orang yang iri hati sehingga menebar fitnah kemana-mana. Meski begitu, Ardi tetap merasa tidak tenang. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Ia pun mulai curiga bahwa warung saingannya milik Ambar adalah sumber dari semua masalah ini. Ardi mulai berpikir untuk mengambil tindakan lebih dulu agar tidak ada lagi gangguan yang mengancam bisnisnya. Suatu malam,
Setelah warung makannya tutup, Ardi meluncur menuju rumah orang pintar yang sudah dikenalkan Heri. Namun orang pintar itu langsung mengusir Ardi begitu tahu alasan kedatangannya. Meski begitu, bukan Ardi namanya. Kalau ia menyerah begitu saja, dia dengan getol mencoba mencari informasi mengenai orang yang mungkin bisa membantunya. Sampai suatu hari Ardi menemukan yang ia cari. Orang itu tinggal di sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran kota. Ardi menyeringai puas ketika tiba di tempat tujuan. Rumah tersebut tampak kumuh dan angker, sangat sesuai dengan pekerjaan orang yang akan ditemuinya. "Saya butuh pertolongan," kata Ardi dengan suara licik begitu pemilik rumah menyuruhnya masuk. "Saya ingin warung saingan saya ditutup karena mereka telah mengganggu dan menyebarkan fitnah tentang saya." Dukun itu adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan tatapan mata yang tajam terkekeh pelan. "Gampang, itu gampang. Tapi apa kamu sanggup membayarnya, ha?" Ardi lalu mengeluarkan amplop tebal yang sudah diisi sebelum berangkat. "Apa ini cukup, Mbah?" Lawan bicaranya segera meraup amplop, mata tuanya bersinar tamak. "Ayo, duduk. Duduk, kita bicarakan dulu apa yang kamu mau." Ardi menyerahkan foto pemilik warung saingannya itu. "Buat usaha orang ini bangkrut, Mbah. Kalau perlu, buat pemiliknya sakit parah atau meninggal juga nggak masalah." Dukun itu mulai merapalkan mantra-mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti oleh Ardi. Dia menyalakan dupa, lalu mengambil beberapa benda dari sebuah peti jati. Ardi menatap penuh rasa penasaran pada boneka kecil berbentuk pocong yang terbuat dari kain, beberapa jarum berkarat, dan selai kain merah. Dengan gerakan tangan yang terampil, Mbak Dukun itu menusukkan jarum-jarum tersebut ke boneka lain sambil terus merapalkan mantra. Setelah beberapa saat, dia menyerahkan boneka tersebut kepada Ardi. "Tempatkan boneka ini di dekat warung sainganmu. Sebaiknya kubur di dalam tanah supaya tidak ketahuan orang." Ardi mengambil boneka dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam jaket. Dia mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dukun berulang kali, lalu segera meninggalkan rumah tua itu. Di malam yang sama, Ardi melangkah menuju warung saingannya. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap di sekitaran warung yang kala itu sudah tutup. Kepalanya celingukan demi memastikan tak ada orang yang memperhatikan ulahnya. Ardi sudah membawa parang untuk memudahkannya menggali tanah. Dia enggan menggunakan cangkul karena rawan dicurigai. Setelah merasa yakin jika tidak ada yang melihatnya, Ardi pun mulai menggali tanah. Ia menaruh boneka pocong itu di lubang yang cukup dalam. Setelah menguruk lubang dengan tanah lagi dan menyamarkannya agar tidak ketahuan bekas digali, Ardi bergegas pulang dengan wajah tidak berdosa. Seminggu kemudian, pemilik warung saingannya tiba-tiba sakit parah tanpa sebab yang jelas. Dia terpaksa dibawa ke rumah sakit karena sudah tak bisa melakukan apa-apa. Perempuan dengan mata sinis itu lumpuh total. Sebelum sakit, warung miliknya juga sudah banyak mengalami masalah, mulai dari masakan yang selalu basi hingga bau busuk yang tercium tajam. Lucy yang mendengar kabar tersebut dari beberapa pelanggan menjadi cemas. "Edi, kamu tahu nggak apa yang terjadi sama pemilik warung sebelah?" tanya Lucy curiga ketika ia bertemu Ardi di warung. Ardi mengerutkan kening. "Ya, aku sudah dengar kalau dia sekarang dibawa ke rumah sakit." "Kenapa, Lus? Kamu mau nengokin dia ke rumah sakit?" "Di, kamu itu nggak ada sangkut pautnya sama penyakitnya Bu Ambar kan?" Lucy menatap Ardi lekat-lekat. "Sakitnya parah, Di. Seluruh tubuhnya lumpuh." Ardi terlihat terluka karena tuduhan Lucy. Ia menggelengkan kepala lantas menjauh pergi. Lucy yang melihat sikap Ardi menjadi merasa bersalah karena ia yang sudah menuduh temannya itu tanpa bukti. Dia tak tahu kalau saat itu Ardi tertawa dalam hati. Dia sangat puas dengan hasil pekerjaan si dukun tua itu.
Beberapa minggu kemudian, warung milik Bu Ambar akhirnya ditutup permanen. Bu Ambar sudah tak mampu mengelola lagi bisnis karena kesehatannya yang semakin memburuk. Sementara Lucy, meski tidak tahu pasti apa yang terjadi, ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia lalu berunding dengan Harry suaminya dan pada akhirnya ia mengambil keputusan untuk berhenti bekerja di warung makan milik Ardi. Ardi marah saat ia mendengar keputusan Lucy untuk berhenti. Dia pun juga tidak mau membayarkan uang gaji yang seharusnya diterima Lucy kala itu. Lucy jelas mangkel, kesal karena gajinya tak dibayar. Ia mengomel di depan Ardi, tetapi Harry segera menariknya. Harry berhasil membujuk Lucy agar melupakan uang gaji yang tak seberapa itu. Sudah, Ardi yang sekarang itu sudah berbeda, Dek. Jangan cari masalah sama dia. Lucy pun terpaksa mengalah, tetapi dia tak bisa melupakan kejadian itu. Suatu sore, sekitar 3 tahun setelah berhenti dari warung makan milik Ardi, Lucy memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitaran area tempat dulunya bekerja. Dia penasaran dengan keadaan warung makan yang setelah ia tinggalkan. Bisa jadi bangunan yang dulu hanya setengah permanen kini bertambah besar. Mungkin juga si Ardi sudah membeli mobil baru. Dengan hati-hati, Lucy melangkah menuju ke warung makan milik Ardi. Namun, pemandangan yang ia lihat membuatnya terkejut. Warung yang dulunya ramai dengan para pelanggan kini tampak sepi dan tertutup rapat. Papan nama warung sudah usang dan beberapa hurufnya terlepas. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Jendela-jendela tertutup dengan debu tebal yang menempel di kaca menunjukkan bahwa warung makan itu sudah lama tidak dibuka. Lucy berdiri di depan bangunan terbengkalai itu dengan tatapan tak percaya. Tidak lama kemudian, seorang teman lama yang juga merupakan mantan karyawan warung makan Ardi melintas di sana. Dia lalu menghentikan motornya. Mbak Lucy? Lucy terperanjat kalau mendengar namanya dipanggil, akan tetapi dia segera tersenyum begitu ia mengenali mantan rekan kerjanya. Mereka mengobrol cukup lama untuk melampiaskan rasa rindu sampai Lucy kelepasan bertanya mengenai warung makan tempat bekerjanya dulu. Ardi jatuh sakit, Mbak. Beberapa bulan setelah mbaknya berhenti bekerja itu, dia itu mendadak sakit. Seluruh tubuhnya lumpuh. Pak Ardi cuma bisa ngedipin mata aja. Lucy menutup mulutnya karena kaget. Aduh, separah itu ya? Temannya mengangguk. Ya, dirawat di rumah sakit. Seluruh barangnya sudah dijual untuk biaya pengobatan, termasuk warung ini. Dia dirawat di mana? Lucy ingin segera menengok teman sekaligus mantan bosnya itu. Lawan bicara Lucy tersenyum sedih. Kalau sekarang Ardi sudah meninggal dunia, Mbak. Lucy sempat limbung kala mendengar temannya sudah meninggal. Dia masih sulit percaya bahwa Ardi yang ceria itu ternyata sudah meninggal dunia. Akhirnya Lucy menyadari bahwa keputusannya untuk berhenti dari warung makan milik Ardi adalah yang terbaik yang pernah ia ambil. Dari sana dia banyak belajar tentang pentingnya mengikuti naluri dan menjaga diri dari pengaruh buruk. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Sanum Nareswari. Dan di sini misterinya dapat banget, horornya juga dapat banget. Bagaimana Lucy ya selaku karyawan dari warung makan Mas Ardi, dan di sini juga mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya kenapa Ardi bisa meninggal. Jadi di sini kan povnya Lucy ya, Lucy yang menceritakan kisah ini. Jadinya ya dia memang nggak tahu ya apa yang terjadi sama Ardi. Tapi kalau kita coba bedah ya kisah ini, yang jelas gini, warung Ardi itu memang dicurangi ya, diguna-guna oleh warung saingannya, yaitu milik Bu Ambar. Dan pada saat itu Lucy karena merasa teman daripada Ardi, akhirnya dibawalah Ardi ke orang pintar. Karena juga gangguannya mengarah ke Lucy juga. Jadi Bu Ambar mengirimkan sesuatu yang mana bukan hanya untuk warung tapi terhadap seluruh orang yang ada di situ, termasuk Lucy. Akhirnya dibawa ke situ dan akhirnya gangguan itu hilang, baru sukses. Tapi sayangnya Ardi di sini mungkin karena didorong rasa kesel, dendam, sama rasa tamak juga mungkin karena ingin menguasai pasar seluas-luasnya.
Di situ dia membalikannya semuanya, dia mengirimkan guna-guna ke warung Bu Ambar, dan yang mana dia juga meminta Bu Ambar dihabisi. Jadi Bu Ambar juga selesai, warungnya selesai, sehingga warungnya Ardi tambah gede. Tapi bukan sama orang Blitar yang pertama, karena orang Blitar pertama itu benar-benar pure nolong dia nggak mau kalau disuruh menyakiti orang. Nah, dari hasil itulah dia mendapatkan karmanya. Jadi ternyata Ardi meninggal dunia. Memang di endingnya akhirnya Lucy merasa bahwa itu adalah keputusan terbaik. Dia berhenti bekerja dengan orang yang dipenuhi rasa serakah seperti Ardi. Sudah baik, sudah maju dengan polos, tapi akhirnya dia menggunakan sesuatu. Jadi nggak jauh beda dong dia sama Bu Ambar. Jadi begitu ya teman-teman. Keren banget kisahnya untuk Mbak Shanum. Banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Ya cuma satu sih intinya, konsistensi, usaha, kerja keras, teriring doa, dan kita sebanyak-banyaknya tuh kita minta doa. Yang jelas doa terbaik adalah yang pertama dari orang tua, dan kalau yang sudah punya istri atau suami ya doa terbaik adalah dari istri ataupun suaminya. Jadi itu yang lebih kuat sebenarnya sih ya teman-teman. Dan terima kasih kepada Mbak Shanum atas kisah luar biasanya. Semoga juga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa silakan menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya cerita horor ya, kisah horor yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan ke kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.